Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan biografi mufasir klasik orang yang ke-8 atau yang terakhir, yakni yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Siapakah beliau? Sahal bin Abdullah At-Tusturi lahir pada tahun 203 Hijriah di Tustur, salah satu daerah di Tiwar. Ia hidup pada abad ketiga Hijriah. Masa lahirnya banyak ulama besar di berbagai bidang keilmuan. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang alim dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Sejak kecil, Sahal telah dibiasakan mengamalkan ajaran Islam, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan agama. Tak heran ia tumbuh sebagai pribadi yang santun dan taat. Ia lebih suka menyendiri untuk beribadah daripada terlibat dalam pergaulan yang mengantar pada kemaksiatan. Hari-harinya disuntuki dengan ibadah, zikir, dan tahajud pada malam hari. Sahal juga berlaku ketat dalam memilih makanan. Alih-alih menyantap makanan haram, makanan yang tak jelas asal-usulnya pun buru-buru disingkirkannya. Karena sikap selektif inilah ia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa. Buktinya pada usia 6 tahun ia telah hafal Al-Quran. Sejarah hidup Sahal memang tidak banyak terkuak. Hanya saja dalam hal mencari ilmu, ia tak ubahnya seorang pengembara ulung, selalu berkelana demi menuntaskan hasrat intelektualnya. Ia begitu tawadhu di hadapan guru-gurunya. Ia rela tinggal bersama para guru untuk melayani kebutuhan mereka. Perilaku ini menjadikan Sahal murid kinasih yang senantiasa mendapatkan perhatian dari gurunya. Sahal pernah berkunjung kepada Abu Dawud, seorang ulama hadis masyhur yang mengarang kitab jenis Sunan. Kepada Abu Dawud ia bersikap tawadhu hatta ia berujar, tidak ada ibadah yang lebih baik selain meninggalkan hawa nafsu. Tiada karunia yang lebih besar atas manusia kecuali ilmu yang mengukuhkan sikap tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat zuhud dan kehati-hatiannya terhadap dunia, Sahal ditahbiskan sebagai seorang sufi yang terhormat. Ia meninggal dunia di Basra pada tahun 283 Hijriah. Sahal mewariskan setumpuk karya tulis, di antaranya ialah Raqaqiq Al-Muhibbin, Mawa'is Al-Arifin, Jawabat Ahlul Yaqin, Qasasul Anbiya, dan Hadza Fadlan an Tafsir Masyhur. Tafsir ini juga lazim disebut dengan Tafsir Al-Qur'anil Azim, namun lebih dikenal dengan Tafsir At-Tusturi. Karena latar belakang Sahal adalah seorang sufi, maka tafsirnya kemudian dikategorikan sebagai tafsir sufistik atau tafsir yang bercorak tasawuf. Ia menafsirkan ayat berdasarkan ilham yang dikaruniakan Allah kepadanya, tidak sebagaimana mayoritas mufasir yang bertaklid kepada mufasir sebelumnya. Ia enggan mengekor kepada orang lain, kendati bercorak sufistik, bukan berarti tafsirnya kering dari sudut pandang yang lain. Dalam tafsirnya, ia juga membedah ayat dengan beragam pendekatan seperti bahasa, akhlak, syariat, dan lain sebagainya. Sahal menafsirkan ayat sesuai dengan kesan yang diucapkan ayat tersebut ke hatinya. Kondisi kejiwaannya memiliki andil besar dalam menjelaskan makna ayat tersebut. Namun begitu, ia tidak sekadar menyibak makna yang tersirat, tetapi di beberapa kesempatan juga menyinggung makna yang tersurat atau makna lahiriah. Tafsir At-Tusturi berada dalam ukuran sedang, tidak terlalu tebal sebagaimana kitab tafsir pada umumnya. Di beberapa bagian juga disertakan beberapa hikayat kehidupan para ulama yang soleh yang dimaksudkan sebagai teladan yang layak untuk diikuti. Demikianlah biografi singkat tentang Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Semoga ada manfaatnya. Cukup dari Kang Gino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.